Pak Erlangga dan Pak Nabil yang juga menghitung bahwa kalau ada proses regulasi tentang atlet 4 tahun itu udah banyak yang kelewat gitu untuk pembibitan dan penyiapan pada event-event berikutnya. Kemudian kita menghitung kemungkinan bisa kita exercise 2 tahunan. Ternyata KONI luar biasa ikhtiarnya dan itu bisa kita lakukan. Maka waktu itu dari Lamongan 2 tahun, kemudian ke Jember, dan kemudian sekarang ini di Sidoarjo. Ini akan menjadi bagian dari pembibitan yang terukur. Jadi setelah dibibit kemudian dikompetisikan di dalam laga-laga yang ada, itu kan ada standar-standarnya. Jadi kalau misalnya renang, kalau misalnya kolamnya itu kurang, katakanlah mestinya 50, lalu kolamnya 48, jadi nggak bisa diukur sebagai sebuah standar rekor apakah nasional apa internasional. Jadi pola-pola yang dilakukan memang harus makin mendekati standar-standar yang bisa dijadikan ukuran bahwa dia memang akan masuk pada pencetak rekor sekian dan seterusnya. Dan dari sangat banyak bibit-bibit atlet yang luar biasa itu, kita bersyukur bahwa ada sport science yang ada di UNESA. Sport science yang ada di UNESA itu memungkinkan intervensi secara saintifik bagaimana atlet-atlet dan pelatih terutama. Atlet dan pelatih itu mendapatkan referensi yang scientifically itu bisa dijadikan referensi untuk bisa mengukur bagaimana metode-metode dari proses pelatihan yang lebih advance dan lebih efektif untuk bisa mengukur prestasi seluruh atlet-atlet, apakah yang sekarang ada di Puslatda atau mereka sekarang yang ada di pusat-pusat pelatihan yang lainnya. Jadi bayangan saya sebetulnya 38 kabupaten kota, kalau masing-masing kabupaten kota itu punya komitmen untuk saya akan melahirkan atlet setara dengan katakan prestasi PON atau prestasi Olimpiade ASEAN gitu. Masing-masing saya ambil apa? Oh, saya akan ambil atletik, saya ambil apalagi wushu, apalagi renang, mungkin panahan dan seterusnya. Jadi ini yang sebetulnya dalam diskusi kami bersama KONI bahwa ada masing-masing daerah yang memang katakanlah Magetan itu ada Mario di sana. Kemudian ya kan November ada proses-proses, kalau sebelumnya ada deklarasi capres, sekarang sudah mulai berpasangan. Ya, demokrasi itu sebuah keniscayaan bagi sebuah negara yang memang membangun pilar-pilar ekosistem demokrasi sebagai bagian dari proses berbangsa bernegara. Cukup kemana, Bu? Semua, kalau saya agak sedikit spot jantung karena badannya seperti plastik. Luar biasa. Anak-anak ini pasti dilatih dalam waktu yang cukup panjang dan penuh ketelatenan dengan sport science yang cukup. Dari wushu kita melihat prestasi yang juga sangat membanggakan, dari taekwondo juga begitu, dari karate juga seperti itu, ritmik juga luar biasa. Apa yang tadi sudah dipersembahkan oleh para atlet di depan kita, mereka adalah para champion. Karena mereka adalah para champion, maka selanjutnya keseriusan kita untuk terus memberikan pendampingan, penguatan, dukungan secara terukur. Kebetulan pusat sport science itu ada di UNESA. Oleh karena itu, seluruh prestasi yang diharapkan bisa dilahirkan dari atlet-atlet Jawa Timur sesungguhnya memudahkan KONI baik provinsi maupun kabupaten kota, karena sentra dari sport science ada di UNESA. Karena itu pakar-pakar olahraga tinggal nanti menambahkan bahwa untuk layanan kesehatan olahraga ini bisa menyatu lebih komprehensif lagi, maka sesungguhnya sentra prestasi olahraga nasional memang pantas kalau itu bisa kita siapkan dan dilahirkan dari bumi Mojopahit, Jawa Timur. Terima kasih untuk seluruh kebersamaan yang luar biasa.
yang sudah memenangkan lomba logo Porprov 8 di maskot. Ada warna yang memberikan makna dari logo dan maskot. Oleh karena itu, sportivitas di dalam proses penyelenggaraan ini saya underline Gus Mugdor karena beliau 5 kali menyebut. Jadi sportivitas sudah cukup untuk menyebut bahwa semua harus fair play. Beliau bolak-balik ngomong jujur. Kompetisi di olahraga ini ada hal yang mungkin bisa menimbulkan pertanyaan, kita coba jawab dengan pola proses yang bisa memberikan referensi bahwa 8 tahun ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kembali. Doa Bapak Ibu sekalian, profesionalitas sudah dibangun, latih. Maka penyelenggaraan di masing-masing titik, terutama di venue yang bisa diakses oleh masyarakat, pastikan bahwa itu terukur. Kedua, bahwa tempat-tempat wisata di masing-masing daerah yang Jawa Timur pun belum tentu mengenali secara detail wisata luar biasa yang ada di Mojokerto, Kabupaten. Yang Jawa Timur pun belum tentu mengenali secara detail bahwa di Sidoarjo, bahwa ada Pulau Lusi. Pulau Lusi itu ternyata lumpur Sidoarjo. Itu saya sudah ke sana. Kok namanya ya bagus. Dan ada apa? Nah, bikin saya tanya, sopo sing keijenen 10 hektar sudah ditanami. Waktu itu kita nanam mangrove ya. Kemudian ada cemara udang dan seterusnya. Lalu kemudian naik perahu, ada asuransi. Nah, bukan berarti berbahaya lalu diasuransikan, tapi bahwa Bupati Sidoarjo ingin memberikan rasa aman dan nyaman bagi siapa saja yang akan ke Pulau Lusi dan sekitarnya. Belum tentu loh Gus, masyarakat Jawa Timur sedanten pirsa. Terutama Mojokerto itu banyak sekali titik-titiknya dan seterusnya. Akan terkonfirmasi Bapak Ibu sekalian metode arsitektur, jadi arsitektur bangunan-bangunan Mojopahit dengan arsitektur bangunan Belanda yang ada di Ngawi. Bapak Ibu sekalian, saya melihat bagaimana arsitektur bangunan Mojopahit dan arsitektur bangunan Belanda di Ngawi. Yang saya tanya adalah arkeolog yang pernah mendalami bangunan di Ngawi dengan yang di Mojopahit, di Mojokerto ini apa sama? Katanya iya. Dari berapa negara? Banyak negara. Lalu yang saya sampaikan adalah bagaimana tanpa AC gedung-gedung itu bisa tetap merasa sejuk dan dingin. Ternyata ada aliran air di bawah gedung itu. Paling tidak ada 5 aliran. Itulah yang kemudian memberikan efek kesejukan di gedung itu. Yang saya ingin sampaikan adalah, Bapak sekalian, umur dari bangunan Mojopahit lebih tua dari bangunan Belanda yang ada di Ngawi. Nah, bangunan Belanda yang ada di Ngawi terkonfirmasi arsitekturnya itu menyontoh dari bangunan Mojopahit yang ada di Mojokerto. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana teknologi arsitektur yang sedemikian canggih di zaman Mojopahit dan kemudian dikopi oleh Belanda itu di benteng di Ngawi, dan bagaimana kemudian kita hari ini bisa melihat itu sebagai sebuah modernisasi pemikiran yang kemudian diimplementasikan di dalam arsitektur baik zaman Mojopahit maupun zaman Belanda, dan ternyata kita belum melihat itu sebagai sebuah referensi untuk sebuah arsitektur bangunan dalam format apapun. Artinya itu baru tontonan, belum tuntunan. Oleh karena itu, kalau ini bisa dijadikan salah satu destinasi Bu Bupati, maka peserta yang hadir di dalam Porprov ini 17.000 lebih itu akan punya makna lebih banyak lagi kehadiran mereka di Porprov, baik atletnya, baik pelatih maupun ofisial maupun keluarga dan penonton yang lainnya. Nah, persoalannya adalah
bagaimana mereka bisa menikmati destinasi-destinasi wisata yang luar biasa itu di tengah mereka harus berlaga. Jadi tolong panitia, Mas Ali ini mengatur bagaimana di antara para atlet saat mereka selesai berlaga, mereka dikenalkan bahwa ada teknologi arsitektur yang luar biasa yang ada di Mojokerto zaman Majapahit dan kemudian itu dikopi oleh Belanda di Benteng Pandenbos yang ada di Ngawi. Ini bagian kecil yang saya sampaikan. Belum lagi kalau ada air kehidupan katanya Jolotundo, ada petilasan Raden Wijaya dan seterusnya luar biasa. Saya minta tolong bikin narasi kecil. Raden Wijaya itu suaminya Daya untuk menyatukan pulau-pulau terluar Nusa dan Antara. Pulau-pulau terluar itu dipersatukan. Memang yang punya peran kuat adalah thinker dari proses mendesain bagaimana Majapahit bisa melampaui wilayah-wilayah kekuasaan yang lain sampailah ke Brunei, sampailah ke Malaysia dan seterusnya. Itulah wilayah Nusantara. Yang ingin saya sampaikan ketika berbicara Nusantara adalah kita berbicara kebinekaan, yang kemudian dalam kebinekaan itu ada tekad kita bahwa kita dipersatukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak sekalian, ini luar biasa. Agar sukses dan bisa mencetak rekor-rekor nasional bahkan internasional. Terima kasih semuanya. Salam olahraga. Jawa Timur. Salam optimis. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya salam optimis Jatim bangkit, mengobarkan tangan kanan 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Mohon berkenan Gubernur Jawa Timur kembali ke. Oke, salam optimis, izin 1, 2. Terima kasih.